Episode 9 Omniscient Sunfish 2. Saat mata kuning itu memandang kami, auman memekakkan telinga menggema di telinga kami. Kuoh. Kelas 7, Tyrannosaurus Rex telah mengenalimu. Tyrannosaurus Rex telah memicu skill Fear the Predator. Keterampilan eksklusif dinding keempat telah memblokir efek dari keterampilan Takut Predator. Pikiranku tenang, terima kasih kepada dinding keempat, tetapi aku bisa menghentikan kedinginan yang terjadi. Ini adalah ketakutan terhadap predator. Semuanya, menyingkirlah. Jung Hee-won yang ketakutan dan Lee Ji-hye mendapatkan kembali semangat mereka. Aku jatuh kembali dengan Lee Gil-yong di sampingku. Kuak. Seekor-ekor panjang terbang melalui hutan di depan kami. Kuaek. Orang-orang yang berlarian jatuh telentang dan batuk darah. Untungnya, Jung Hee-won dan Lee Ji-hye berada jauh dari zona bahaya. Aku berteriak pada Lee Gil-yong yang berbaring di sampingku. Gil-yong jatuh kembali, sementara Hee-won-si dan Ji-hye-si menyebar ke kiri dan kanan. Kemudian sebuah pesan muncul. Karakter, Lee Gil-yong, telah mengaktifkan keterampilan, buku dinosaurus. Hah? Tyrannosaurus gesit dibandingkan ukurannya, tetapi mereka rentan karena bidang pandangnya yang sempit. Apa? Aku melihatnya di sebuah buku ketika aku masih kecil. Kapan kamu masih kecil? Petik 2. Lebih muda dari aku sekarang. Aku menatap kosong pada Lee Gil-yong. Ini bukan waktunya untuk mengatasinya. Kuoh. Keterampilan eksklusif, White Pure Star Energy, telah diaktifkan. Saya mulai melambaikan pisau berwarna-warni untuk menarik perhatian T-Rex. Lee Ji-hye dan Jung Hee-won bukan tanker. Aku bahkan tidak perlu menyebut Lee Gil-yong. Karena itu, saya adalah satu-satunya yang bisa mengambil risiko di sini. Sementara aku menarik perhatiannya, serang bagian belakangnya. Saya belum selesai berbicara ketika saya melihat Lee Ji-hye dan Jung Hee-won sudah berada di belakang T-Rex. Mereka memperhatikan dengan cepat. Kuoh. Aku nyaris menghindari gigi yang masuk dan kaki yang menginjak. Sebelum aku bisa menggunakan fight yang tidak rusak, ekornya melewati kepalaku. Sensasi menggetarkan menyapu tubuhku. Saya tidak akan mati karena stamina saya di atas level 20, tetapi itu memusingkan. Mungkin saya beruntung sampai sekarang. Saya mungkin menjadi Sunfish daripada Yo Jong-hyuk. Sukak, supaak. Sementara itu, Jung Hee-won dan Lee Ji-hye terus memberikan kerusakan dari belakang. Itu adalah kombinasi dari pelatihan pedang dan kendo. Luka pedang yang terlihat sedang ditangani ke kaki besar T-Rex. Jika ini terus berlanjut, mungkin perlu waktu tetapi T-Rex akan dikalahkan. Hyung, saya akan menarik perhatiannya. Petik 2. Bocah itu tidak mendengarkan saya tentang tetap di belakang. Tidak, Gil-yong kamu. Aku bisa melakukan itu. Tiba-tiba, Lee Gil-yong maju dan mulai membuat sinyal yang tidak diketahui. Saya ingin mengatakan sesuatu. Kemudian belalang sembah yang besar datang dari suatu tempat, menusuk mata T-Rex dan melarikan diri. Itu adalah Titano yang Lee Gil-yong bicarakan sebelumnya. Kuoh. Mata T-Rex bergerak bingung saat mengikuti belalang sembah yang mengganggu pandangannya. Lee Gil-yong menggunakan gerakan tangan yang mempesona untuk mengendalikan belalang sembah. Saya memandang Lee Gil-yong dengan pola pikir yang segar. Bukankah pria ini sebenarnya adalah karakter yang sangat curang? Tidak heran mengapa Yo Jong-hyuk menginginkannya. Kuoh. Berkat keberhasilan Lee Gil-yong, medan perang dengan cepat menjadi menguntungkan. Gerakan T-Rex menjadi kusam sementara lampu merah bersinar di mata Jung Hee-won dan Lee Ji-hye. Pembunuh iblis. Itu membuat mereka rentan terhadap serangan mental, tetapi itu adalah keterampilan yang baik yang membuat mereka lebih kuat ketika mereka bersemangat. Pemandangan mata kedua wanita itu menyala saat mereka menyaksikan hutan hujan benar-benar spektakuler. Sangat disayangkan bahwa saya telah kehilangan Lee Ji-hye karena Yo Jong-hyuk. Namun, Jung Hee-won juga memiliki potensi pertumbuhan yang luar biasa. Hakim kehancuran adalah atribut yang baik dan dia belum memiliki sponsor. Rasanya stamina T-Rex menurun drastis. Sudah waktunya untuk melakukan pukulan terakhir. Bila iman diaktifkan, saya mulai memusatkan sisa kekuatan sihir saya. Saya tidak memiliki sponsor, saya juga tidak secepat Jung Hee-won atau Lee Ji-hye. Tapi itu tidak berarti kekuatan seranganku lemah. Saya memiliki sistem penipuan yang mengatasi semua ini. Kuoh. Ether Blade. Pilihan khusus iman yang tidak terputus diaktifkan. Properti Ether diubah menjadi api. Sejumlah besar kekuatan sihir tersedot dan kelelahan fisik saya menjadi ekstrim. Tapi saya tidak keberatan karena ada cara untuk menambahnya nanti. Bilahnya bertambah 1 meter dan dikelilingi oleh api. Saya berlari ke bagian belakang Tyrannosaurus. Semua orang menyingkir. Saat Tyrannosaurus ragu-ragu dan gerakannya melambat, aku memanjat ekornya. Saya hampir jatuh beberapa kali karena saya tidak memiliki sense of balance, tapi entah bagaimana saya bertahan dengan menusuk pisau ke epidermis. Kuoh. T-Rex mencurahkan darah dan tubuhnya berguling-guling di tanah. Saya menabrak pisau dimanapun saya bisa. Nyala api mengalir ke luka-luka yang disebabkan oleh pedang itu. Mata kuning T-Rex menatapku saat itu terengah-engah, sebelum akhirnya mati. Kamu telah berhasil menjadi yang pertama untuk berburu spesies kelas 7, Tyrannosaurus Rex. Anda telah memperoleh 1000 koin sebagai kompensasi. Ah, kita benar-benar mengerti.
Aku tahu kita bisa melakukannya. Jung Hee-won terengah-engah saat dia berbicara dengan ekspresi bangga di wajahnya. Dia bisa bangga karena T-Rex berada di peringkat teratas di antara monster kelas 7. Li Jihye terlambat berlari ke arahku. Aku memilikinya. Apa, butuh waktu lama jika Anda terus memukulnya seperti itu? Petik 2. Aku menghapus pedangku saat berbicara. Jung Hee-won bertanya. Tapi apakah Tyrannosaurus terbunuh dalam film ini? Tidak, tapi bukankah ini lebih menyenangkan? Hah? Genre ini adalah fantasi, aksi, dan petualangan. Ini sudah cukup. Petik 2. Pada saat ini, pesan sistem muncul di kepalaku. Pemilik teater puas dengan perubahan akhir film. Jung Hee-won berteriak seolah itu tidak masuk akal. Iya, strategi teater Dungeon bukan untuk melihat akhir yang sebenarnya. Jika demikian, Yo Jong-hyuk tidak akan bisa mengalahkan ruang bawah tanah ini. Itu untuk menciptakan akhir yang diinginkan untuk Master Teater di inti penjara bawah tanah ini. Harap dicatat bahwa pemilik teater adalah seorang psikopat ekstrim. Apakah kamu mengerti sekarang? Kita hanya perlu menghancurkannya. Petik 2. Dengan kata lain, jika kita menghilangkan semua hambatan sampai akhir, film akan berakhir secara alami. Sekarang kamu bisa pindah ke lantai berikutnya. Pergi ke helipad di atas laboratorium penelitian. Kami akan bergerak sebentar lagi. Kita harus mendapat hadiah. Petik 2. Saya mulai menjelajahi daerah sekitar Teret. Segera setelah itu, saya menemukan salah satu dari orang-orang yang masuk sebelum kami. Sisanya dimakan atau dimutilasi oleh T-Rex. Hei bangun. Darah terus mengalir dari pria itu. Luka-luka itu berasal dari cakar T-Rex. Tulang-tulang itu terbuka, membuatnya jelas bahwa orang ini tidak dapat pulih. Bernapas perlahan. Batuk. Hidup. Petik 2. Saya memberi makan orang itu dengan air yang saya bawa. Pria itu minum air sebelum batuk darah lagi. Saya terpaksa mengajukan pertanyaan kepadanya. Bagaimana kamu bisa ke sini? Nabi. Siapakah para nabi? Napas pria itu semakin kasar. Air reflection. Diterima. Wahyu. Aku ingin hidup. Darah keluar dari mulut pria itu. Dia akhirnya mati. Jung Hee-won dan yang lainnya muncul di belakangku. Orang itu. Aku menggelengkan kepala dan menatap pria yang jatuh itu. Wahyu. Sungguh omong kosong yang lucu. Sejauh yang saya tahu, hanya anak Rolf yang memiliki kemampuan Future Sight di Ways of Survival. Lalu hanya ada satu jawaban. Ada orang lain selain saya. Tetapi mereka tidak tahu sebanyak saya. Buktinya mereka tidak berani datang sendiri ke sini untuk menguji informasi. Dok Jasi. Istirahat. Kami menutupi tubuh pria itu dengan timah besar dan berkumpul di dekat ayah T-Rex. Harus buru-buru mengejar Yo Jong-hyuk. Tetapi jika kita tidak cukup istirahat, pesta itu akan musnah sebelum kita bertemu dengannya. Saya mencari di tubuh T-Rex. Saya melihat kepala dan hati tetapi sayangnya, saya tidak dapat menemukan inti monster. Itu tidak berarti tidak ada penghasilan. Jung Hee-won meneteskan air liur saat dia menyaksikan T-Rex dimasak di atas api. Petik 2. Bisakah kita makan ini? Kita bisa memakannya karena dimasak dengan api ajaib. Bagian yang belum matang dapat dimasak dengan Magic Power Kompor. Petik 2. Kami duduk berdampingan di sekitar kaki T-Rex. Saat kami memotong daging T-Rex yang dimasak sedikit demi sedikit, uap naik. Lee Gilyong berteriak. Daging segar. Li Jihye buru-buru bergegas dan meraih tusukan terlebih dahulu. Anggota kelompok lainnya, termasuk saya, juga mengambil potongan daging yang besar. Daging seukuran ini, itu adalah kemewahan yang tidak bisa diimpikan saat aku masih pekerja kantoran. Li Jihye menutup matanya sambil menikmati rasanya. Kemudian dia bergumam dengan suara gembira. Ah, rasa terbaik di dunia. Sangat lezat. Lemak itu melilit otot dengan benar, membuatnya berbeda dari tikus tanah. Perasaan itu setiap kali saya makan sedikit. Jika Yosanga ada di sini, dia pasti sudah menangis. Setelah saya mengkonsumsi daging, saya merasakan stamina saya pulih. Daging spesies maju memiliki efek khusus ini. Namun, dalam beberapa kasus diperlukan kehati-hatian. Jung Hee-won menghela nafas. Fiuh, aku makan enak. Sangat enak tapi saya akan menangis jika saya makan lagi. Petik 2. Kami beristirahat dengan tenang dan kemudian langsung menuju ke laboratorium di tengah pulau. Kami bertemu beberapa raptor di jalan tetapi mereka mudah setelah T-Rex. Ada banyak termos dan ampul di laboratorium. Ada inkubator kecil yang mengandung embrio dinosaurus dan sampel darah yang dikumpulkan. Hanya ada satu hal yang hilang. Mataku menangkap beberapa barang ketika kami memasuki koridor dalam. Ampul penambah stamina. Ampul meningkatkan daya sihir. Agility meningkatkan ampul. Ampul meningkatkan kekuatan. Seperti yang diharapkan, itu ada di sini. Saya mulai mengepak ampul. Sama seperti Ichthyosaurus Core, item pertumbuhan stat komprehensif ini hanya tersedia dalam skenario awal. Bukan hanya satu atau dua ampul. Ada hampir 20 botol. Jika ini masalahnya, statistik saya akan dapat naik level secara eksplosif. Untuk mengantisipasi skenario tersembunyi inilah saya menyimpan koin alih-alih menginvestasikannya dalam statistik saya.
Ampul ini hanya tersedia ketika stat yang sesuai kurang dari level 30. Ah Jusi, apa yang kamu temukan sekarang? Ah, gadis seperti hantu ini. Apa, ampul peningkatan stamina? Petik 2. Mata Li Jie bersinar saat dia meraih satu ampul. Apakah kamu mencoba makan ini sendirian? Makan semuanya. Tentu saja saya akan membagikannya. Petik 2. Uni, lihat ini. Ah Jusi. Petik 2. Orang-orang lain di pesta itu semakin dekat karena kekacauan. Jung Hyewon terkejut ketika dia memeriksa informasi item. Ya Tuhan, barang apa ini? Petik 2. Ini skenario tersembunyi. Saya berbicara dengan sedikit rasa tidak puas. Sial, ini agak sulit. Saya tidak menangkap T-Rex sendirian jadi mengambil semua item menusuk nurani saya. Beberapa rasi bintang tidak senang dengan situasi ini. Li Jie melihat ampul peningkatan kekuatan dan membuka mulutnya. Bisakah kamu memberiku ampul peningkatan kekuatan? Saya sedikit kurang kuat. Petik 2. Keterampilan eksklusif, daftar karakter diaktifkan. Itu adalah versi ringkasan yang hanya berisi statistik komprehensif. Daftar ringkasan karakter. Nama, Li Jie. Atribut pribadi, Demon Pedang Luka, Langka. Keterampilan eksklusif, pelatihan pedang level 4, Demon Slaying level 1, Rasa Absolute level 2, Ghost Walk level 2, Stigma, Pertempuran Laut level 1, Komando Angkatan Darat Besar level 1. Statistik keseluruhan, Stamina level 13, Kekuatan level 17, Agility level 13, Kekuatan Sihir level 10. Gadis sialan ini. Hah, Hyewon Uni, tidak bisakah aku memilikinya? Petik 2. Dok Jasi adalah orang yang menemukannya jadi itu keputusannya. Terus terang, tidak masalah jika anggota partai yang lain menerima mereka tetapi memberikannya kepada Li Jie sedikit menyia-nyiakan. Dia adalah bagian dari kelompok Yo Jong Hyuk. Konstelasi, Hakim Setan Api, mengharapkan keadilan Anda. Keadilan, ya, mari kita pilih game yang paling tidak memihak yang saya tahu. Saya tersenyum dan memberi saran. Bagaimana dengan gunting kertas batu? Batu gunting kertas. Akan ada satu pemenang di akhir. Keserakahan memenuhi wajah Li Jie. Baik. Ya, aku akan melakukan apa yang diinginkan Dok Jasi. Tapi apakah itu oke? Ini bisa jadi kesalahan. Petik 2. Lalu bukankah itu berarti dia tidak beruntung? Li Jie bertanya. Dia bersemangat memikirkan mendapatkan bagian dari barang-barang itu. Mari kita mulai dengan ampul peningkatan kekuatan. Saya mengeluarkan ampule peningkatan kekuatan dan berkata kepada Li Jie. Kamu akan menghadapi saya. Aku pandai gunting kertas batu. Apakah itu akan baik-baik saja? Petik 2. Ah, benarkah begitu? Aku tersenyum pada Li Jie. Keahlian eksklusif, sudut pandang pembaca Mahatau tahap 1 telah diaktifkan. Karakter, Li Jie, telah menyiapkan gunting. Kurung siku tutup.